Sudah hemat, tapi gaji habis terus. Itu salah kamu atau salah gajinya yang memang nggak cukup. Nah, masalahnya dalam jangka pendek 1-2 bulan nggak mungkin kita bisa dapat kenaikan gaji yang signifikan. Dari 5 jadi 10 juta. Yah, jelas itu ngimpi. Yang paling realistis butuh waktu 1 atau 2 tahun, entah lewat promosi, pindah kerjaan, atau mungkin kita cari sumber income yang baru dengan nambah side hustle. Jadi jangan ngimpi dan jangan sibuk menyalahkan keadaan, karena kenyataannya banyak orang mengalami hal yang sama, dan oleh karena itu penting banget untuk kita punya sistem yang bisa bangun kita dari waktu ke waktu. Dan ada seorang penasihat keuangan dari Australia namanya Scott Pepp yang meluncurkan buku namanya Barefoot Investor. Laku jutaan kopi dan isinya ngajarin sistem sederhana supaya gaji kita nggak cuma numpang lewat. Jadi buat kamu yang penasaran, without further ado, langsung aja kita bahas dari chapter yang pertama, siapa itu Scott Pepp. Kalau kamu baru pertama kali dengar, Scott Pepp ini bukanlah profesor ekonomi, juga bukan bankir kelas kakap. Dia seorang penasihat keuangan dari Australia yang dikenal karena gaya bicaranya sederhana, to the point, dan relate ke kehidupan. Dan pada tahun 2016, Pepp meluncurkan buku yang judulnya The Barefoot Investor dan langsung trending. Penjualannya itu meledak, bahkan cuman di Australia udah terjual jutaan kopi. Makanya sampai disebut sebagai buku finansial paling laris sepanjang sejarah. Dan hal ini bisa terjadi karena Pepp nggak ngasih banyak teori atau rumus yang bikin pusing. Dia kasih jalan praktis untuk keluarga biasa, bagaimana cara keluar dari utang, cara mulai nabung, dan tetap bisa hidup enak tanpa jadi orang yang super hemat. Lalu, Pepp juga sering muncul di TV dan juga radio sampai dijuluki sebagai Australia Most Trusted Finance Expert. Jadi, lewat buku dan komunitas The Barefoot Investor, Pepp sudah ngajarin satu sistem yang gampang banget untuk diikuti oleh siapapun. Bahkan, kalaupun gaji kita itu pas-pasan. Chapter 2, konsep utama sistem bucket atau kantong. Kita masuk ke inti ajarannya, sistem bucket, dan kalau kamu udah pakai bank digital seperti Bank Jago, itu fiturnya mirip banget dengan kantong Jago. Jadi, begitu gaji masuk, uang langsung dibagi ke beberapa kantong dan ada 4 kantong utama yang disebutkan oleh Pepp. Yang pertama, kantong daily expense sebanyak 60%, di mana ini digunakan untuk semua kebutuhan sehari-hari seperti makan, transportasi, atau tagihan listrik. Lalu yang kedua adalah splurge sebanyak 10%, di mana ini adalah kantong untuk kita senang-senang dan boleh dipakai untuk jajan, beli kopi, atau nonton di bioskop. Pepp percaya kita butuh ruang untuk menikmati hidup biar kita nggak stres karena hidup kita itu kan masih panjang. Lalu kantong yang ketiga adalah smile sebanyak 10%, tabungan jangka menengah. Misalnya untuk liburan keluarga atau renovasi kecil, pokoknya hal yang bikin kita tersenyum saat hal itu bisa terwujudkan. Dan yang terakhir adalah fire extinguisher sebanyak 20%, di mana ini kita alokasikan untuk hal-hal serius seperti dana darurat dan pembayaran utang. Sehingga kalau kita ada masalah yang butuh dana finansial seperti untuk servis mobil ataupun untuk ban bocor, itu kita bisa talangin dari dana ini sebagai pemadam kebakaran. Jadi nggak ganggu cash flow. Dan kalau kita perhatikan sistem ini, itu bukan cuma soal angka, tapi soal psikologi kita sebagai manusia. Ada kantong untuk hiburan biar hidup kita nggak merasa puasa terus. Ada kantong buat impian buat kita biar punya motivasi. Dan yang paling penting, ada kantong khusus buat darurat. Jadi nggak panik kalau ada kejadian yang tidak terduga. Dan di Indonesia, sistem ini itu gampang banget untuk diadaptasi. Karena kan sekarang udah banyak banget bank digital seperti Bank Jago, Genius, Superbank, ataupun Cbank yang memungkinkan kita untuk buka beberapa rekening tabungan sekaligus, sehingga setiap kali gajian langsung aja auto debit ke masing-masing kantong.
praktis, dan uang bekerja secara otomatis tanpa kita harus pusing mikirin alokasi tiap bulan. Chapter 3, langkah praktis ala Barefoot. Kalau kamu dengar sistem kantong tadi, pasti kamu berpikir, wah sistem ini bagus, tapi aku bingung bang, gimana sih cara mulainya? Gimana step by step implementasi dalam kehidupan kita? Nah, Scott Pepp udah paham banget tentang hal ini, sehingga dia udah menyiapkan panduan step by step yang bisa kita ikutin, bahkan kalaupun gaji kita UMR. Dan step yang pertama, mulai dari rekening. Kita bisa buka 4 rekening berbeda, dan biar hemat, kita bisa pakai bank digital yang punya fitur kantong kayak Bank Jago, atau mungkin Genius yang punya FlexiSaver. Tujuannya biar uang otomatis terbagi sesuai dengan pos masing-masing. Lalu langkah yang kedua, lunasi hutang dengan efek domino. Jadi kita bisa list daftar utang kita dan lunasi hutang dari nominal yang paling kecil terlebih dahulu. Bukan yang bunganya paling kecil ya, tapi yang nominalnya paling kecil. Karena kenapa? Karena begitu utang itu lunas dan hilang dari daftar, maka rasa menang yang timbul akan bikin kita semakin semangat untuk lunasin hutang yang berikutnya. Lalu step yang ketiga adalah menyiapkan safety net. Dan di sini ada 2 fondasi penting, yaitu dana darurat dan juga asuransi. Dana darurat disarankan minimal punya 3-6 bulan pengeluaran, dan di asuransi kita minimal punya BPJS. Dan kalau punya budget lebih, baru bisa aktifkan asuransi swasta seperti Prudential ataupun Allianz. Ada asuransi lain? Boleh komen. Lalu berikutnya, mulai investasi sederhana. Kita bisa mulai nabung emas lewat aplikasi kayak Peluang atau investasi ke reksadana indeks dan juga ETF pakai Ajaib dan juga GoTrade. Di Peluang juga bisa sih, dan tutor step by stepnya udah pernah aku jelasin di channel ini. Dan nanti di video ini kita juga akan kasih tutorial cara nabung falas lewat aplikasi OGBC. Jadi pastikan kamu stay tune terus dan nonton videonya sampai habis. Dan step yang terakhir adalah date night routine, di mana Scott Pepp ngajakin pembacanya untuk bikin acara kencan bersama pasangan itu minimal 1 bulan sekali. Nah, di malam ini kencannya bukan untuk Netflix and chill, tapi untuk evaluasi bareng bagaimana keadaan finansial kita bulan ini dan apa target kita di bulan depan. Chapter 4, nabung falas. Kalau tadi kita udah bahas beberapa langkah praktis seperti buka rekening untuk berbagai pos keuangan, cara lunasin hutang, bahkan sampai menyiapkan dana darurat, ini saatnya untuk kita mulai menambah aset kita sedikit demi sedikit, dan salah satu pilihanku adalah diversifikasi ke aset valuta asing atau falas. Aku nabung dolar itu rutin pakai aplikasi OCBC, dan hal ini aku lakukan karena untuk menjaga nilai uang kita dari inflasi dan sekaligus punya tabungan kalau suatu saat mau liburan atau sekolah ke luar negeri. Dan layar handphoneku ada di samping sini. Ini adalah aplikasi One Mobile dari OCBC, dan kalau kamu belum download, bisa download dulu pakai Play Store, Apple Store, atau pakai link yang ada di deskripsi. Nah, pertama-tama kita harus pastikan untuk beli falas harus punya saldo IDR terlebih dahulu, dan aku udah menyiapkan 2.301.000. Lalu, buat kamu yang penasaran berapa sih aset yang sudah dikumpulkan oleh Andre Tuan, itu caranya gampang, kita masuk ke finansial, dan berikutnya teman-teman bisa lihat kalau aku punya IDR itu 2.301.000, lalu $200 Amerika, $100 Singapura, dan $100 Australia. Dan pada kesempatan kali ini, aku akan nabung sebanyak $100 Singapura, dan kita klik aja. Lalu berikutnya, kita akan beli sebanyak 100 ya teman-teman, dengan konversi 12.899 per $1 Singapura. Nah, teman-teman juga bisa lihat kalau misalnya kita punya beberapa mata uang asing yang bisa kita beli seperti USD, Euro, Pound Sterling, AUD, Hong Kong Dollar, Japanese Yen, dan masih banyak lagi, ada beberapa. Teman-teman bisa cek listnya langsung di aplikasi One Mobile dari OCBC. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti yang aku sampaikan tadi, aku akan beli sebanyak $100 dan kita klik lanjutkan. Dan berikutnya, ini adalah halaman konfirmasi. Pilih rekening tujuan, keperluan pembelian, dan isi pesan untuk kita kasih keterangan. Lalu kita klik lanjutkan.
dan kemudian ada ringkasan transaksinya, kita akan beli 100 dolar Singapura yang setara dengan 1.290.000 dan kurs ini berlaku selama kurang lebih 15 detik. Tapi tenang aja, sistem itu akan berjalan selama 24 jam 7 hari. Jadi, kamu mau beli atau jual falas bahkan saat weekend itu bisa, teman-teman. Yang penting saldonya itu ada. Oke, kalau udah jelas, langsung aja kita klik konfirmasi. Berikutnya, status transaksi sudah berhasil dan langsung aja kita lihat untuk saldo terbaru dari Android One. Jadi, posisi rekeningnya adalah sebagai berikut, di mana untuk uang rupiah kita sudah berkurang dari 2.301.000 jadi 1.011.000, tapi untuk dolar Singapurnya, teman-teman bisa lihat ya, udah bertambah dari 100 jadi 200. Jadi, itulah dia step by step singkat untuk caranya beli falas pakai aplikasi One Mobile, dan kalau kamu belum punya, langsung aja download pakai link yang ada di deskripsi. Chapter 5, Tips dan Penutup. Kalau dipikir-pikir, The Barefoot Investor itu ngajarin kita satu hal penting. Kalau kamu mau punya uang, kamu harus mau punya sistem. Dan dengan sistem bucket, kita bisa tetap menikmati hidup sambil pelan-pelan keluar dari utang, menyiapkan dana darurat, sampai investasi atau nabung falas untuk masa depan. Jadi, kalau selama ini kamu itu merasa kalau gaji itu cuma numpang lewat, berhenti menyalahkan keadaan. Coba bangun sistem, dan seperti yang katakan tadi, aku udah mulai bangun dengan cara nabung otomatis pakai aplikasi One Mobile untuk beli falas selama tiap bulan dengan sistem DCA. Nah, kalau kamu punya uang 100.000, kira-kira enaknya diapain nih? Lunasin hutang dulu, nyiapin dana darurat, atau nabung untuk bucket liburan bersama keluarga? Nah, apa nih yang kamu bakal lakukan? Coba komen di bawah. Oke, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!